Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Kali ini kita akan bersama kembali membahas prediksi soal penilaian akhir semester atau PAS atau UAS ya tahun 2021-2022 kelas 6 SD ataupun MI. Baik, pada kali ini kita akan bahas ya prediksi soal SBDP ya kelas 6 semester 1 ya. Baik, nah seperti biasanya ya, itu di dalam penilaian ini ada pilihan ganda ya. Baik, kita mulai ya. Pertama, untuk membuat patung berbahan keras ya, yang berbahan keras menggunakan teknik apa ya? Bahan keras misalnya kayu ya, logam dan sebagainya. Aplikasi pahat, mosaik, butsir, pahat ya, patung kayu itu dengan dipahat ya. Berikutnya 2, contoh bahan lunak untuk membuat patung adalah ya, yang bahan lunak contohnya apa? Kayu, logam, batu, tanah liat. Tanah liat ya, itu adalah bahan untuk membuat patung yang lunak ya, termasuk lunak ini ya, bahan lunak. Berikutnya 3, berikut teknik karya seni rupa untuk membuat patung berbahan cair adalah dengan teknik apa? Bahan cair misalnya apa? Misalnya kalau bahan cair itu semen ya, itu kemudian yang berbahan cair ini membuat patungnya caranya beda ya dengan yang berbahan keras ya. Kalau bahan cair ini tekniknya adalah dengan cor ya, dengan dicor ya, dicetak cor ya. Baik, nomor 4, teknik butsir untuk membuat patung biasanya menggunakan bahan lunak apa? Contoh bahan lunak adalah yang untuk dibutsir ya, kayu, batu, kayu keras, batu keras, logam keras, plastisin ya. Ini bahan lunak untuk membuat patung dengan cara butsir ya. Ya, kalian sudah belajar ya mengenai ini di tema 4. Nomor 5, berikut termasuk patung figuratif kecuali patung. Nah, patung figuratif itu biasanya tokoh ya. Nah, ini kecuali mana? Patung hewan, betul. Patung tumbuhan, salah ya, tidak termasuk figuratif. Manusia, ya figuratif. Wayang, figuratif. Jadi yang kecuali adalah tumbuhan. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Pola lantai yang ditunjukkan pada gambar adalah yang sebelumnya kalian pelajari ya di buku tema itu. Ini pola lantainya seperti apa ya? Ini adalah, perhatikan gambar berikut, pola lantainya zigzag. Zigzag itu kalau dari ini ya, zigzag ke sana kemari. Segitiga bukan, ini horizontal ya. Horizontal artinya berjejer ya, berjejer ini horizontal. 7, berikut bukan merupakan tari kreasi adalah tari apa? Yang bukan tari kreasi ya. Tari merak, tari kreasi. Tari serimpi bukan ya, ini bukan merupakan tari kreasi. Tari kupu-kupu, tari kreasi. Tari manipuri ya, manipuren di Jawa itu adalah tari kreasi. Jadi yang bukan tari kreasi adalah
serimpi ya. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut pola lantai ini ya, pola lantai yang ditunjukkan pada gerak tari berpasangan adalah pola lantai. Apa yang berpasangan ini? Garis diagonal, kalau diagonal miring ya, horizontal lurus, angka 8 bukan, lingkaran ini ya, dia melingkar ya. Baik. 9. Pada dasarnya garis di lantai saat penari melakukan gerak tari ya, terdiri atas dua pola, yaitu garis lurus dan garis lengkung ya. Jadi ada dua pola, yaitu garis lurus dan garis lengkung ya. 10. Berikut iringan tari internal ya. Iringan tari internal artinya tari yang iringannya itu yang dibawakan oleh para penari ya. Seperti gelang, seperti itu ya. Nah, di sini apa? Nyanyian bukan ya. CD musik bukan, itu kan di luar. Gamelan di luar ya, di luar dari penari. Nah, ini permainan rebana. Jadi sambil menari sambil bermain rebana ya, ini iringan tari internal. 11. Lagu Rasa Sayange berasal dari daerah mana? Ya, kalian pasti ingat ya. Rasa sayange, rasa sayange. Nah, apakah dari Jawa Timur? Bukan. Dari Aceh? Bukan. Dari Maluku? Iya ya. Nah, baik. Nomor berikutnya ya. Baik, nomor berikutnya ya. Nah ini apa? Maaf ini pertanyaannya adalah, ini enggak ke copy. Iringan ya, iringan musik internal ya, iringan musik internal yang dilakukan oleh para penari adalah yaitu bersiul, bernyanyi, berbicara, berceramah ya. Itu diantara dengan bersiul ya, iringan ya, dengan menari sambil bersiul ya. 13. Not angka disimbolkan dengan penulisan do sampai do titik garis angka. Not angka disimbolkan dengan angka 1 sampai 7. Do re mi fa sol la si do. Nah ya, itu. Nomor 14. Lagu Apuse berasal dari daerah mana? Nah, apakah Papua? Betul ya, dari Papua. Apuse kokondao. Nah, dan sebagainya ya, itu dari Papua. 15. Nada fa dilambangkan dengan angka berapa? Ini angka 1 itu do. B angka 2 re. Angka 3 mi. Angka 4 fa ya. Jadi angka 4 adalah fa. 16. Berikut ciri slogan dalam reklame. Ciri slogan dalam reklame adalah, cirinya adalah dibuat besar bukan, ini biasanya baliho ya. Jelas dan mudah dimengerti, betul slogan. Misalnya rajin belajar, rajin pangkal pandai. Nah ya, itu jelas dan mudah dimengerti. Buanglah sampah pada tempatnya dan sebagainya, itu ya. Menarik bukan, tidak tanpa gambar ya, mempunyai banyak makna. Apalagi jadi yang ciri slogan dalam reklame adalah jelas dan mudah dimengerti ya. 17. Reklame yang digunakan untuk menawarkan barang dagangan bersifat, nah ini untuk menawarkan barang dagangan
bersifat komersial ya. Komersial artinya dijual ya. Komersial gitu. Jawabannya 18. Perbedaan iklan dan reklame terletak pada apa? Apa pada gambar, tempat memasang, atau penggunaan kalimat atau warna? Ya. 18. Perbedaan iklan dan reklame terletak pada penggunaan kalimat. Ya, penggunaan kalimat. 19. Ciri kalimat poster adalah panjang dan berkualitas, bukan ya. Mudah dipahami, bukan. Besar, bukan. Jadi ciri kalimat poster adalah singkat, jelas, dan padat. Nah ini ya, ciri kalimat poster singkat, jelas, dan padat. 20. Contoh benda yang berbentuk kubus adalah, ya bentuknya kubus ya, kotak sepatu itu balok ya, bentuknya balok. Dadu, nah ini dadu adalah bentuk dari kubus ya, karena sisinya sama. Kaleng, tabung. Bola ya bola. Jadi ya dadu ini adalah bentuk kubus ya. Baik. 21. Berikut contoh poster komersial ya. Komersial itu dagang ya, ditawarkan untuk agar ini membeli ya. Ajakan kepada masyarakat untuk ikut serta program penghijauan, bukan ya. Ini non komersial. Himbauan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan, ini juga himbauan, itu adalah bukan untuk menjual. Ajakan menggunakan pasta gigi merek X, nah ini adalah ajakan agar itu pada beli ya, ini namanya komersial, dagang ya. Ini ada ajakan kepada masyarakat melaksanakan, bukan, ini adalah himbauan ya, bukan menjual ya. 22. Karya seni rupa yang dibuat untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk baik barang atau jasa kepada pemakai disebut apa ya? Ini pengertian dari apa? Dari reklame ya. Reklame itu karya seni rupa yang dibuat untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk baik barang maupun jasa. Ini disebut reklame ya. Bukan pengumuman, bukan peringatan, bukan saran. Nomor 23. Berikut salah satu media reklame ya. Media reklame itu bisa dipakai dengan radio, bukan spanduk ya. Spanduk bisa, poster juga bisa. Nah, radio dan koran bukan ya. Jadi biasanya spanduk atau poster ya. Jadi kalian bisa pilih di antara dua ini ya. Boleh. 24. Tujuan dibuatnya gambar yang besar dan mewarna, mencolok ya, warnanya mencolok dan gambarnya besar pada poster, yaitu agar apa ini? Di dalam poster itu dibuat gambar yang besar dan warnanya yang mencolok ya. Agar mudah dipahami kah? Bukan. Agar terlihat dari jauh? Bukan. Agar menarik? Iya, ini agar menarik ya. Agar menarik perhatian dari para pembaca sehingga akan tertarik ya. Bukan berkesan. Jadi jawabannya menarik ya. 25. Berikut salah satu tempat yang strategis untuk ditempeli poster niaga. Niaga itu berjualan, dagang ya. Jadi posternya itu ditempelkan di mana untuk dagang?
di pasar ya. Kalau di rumah sakit tidak boleh ya, ini tempat orang sakit untuk berobat. Sekolah apalagi ini untuk tempat belajar. Puskesmas ya bukan untuk berobat. Jadi untuk niaga adalah di pasar ya. Baik. Isian ya, isian singkat ini ayo mengisi ya dengan tepat ya. Garis nomor 1, garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai ya, disebut pola lantai. Pola lantai adalah garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari, disebut pola lantai ya, pola lantai. Nomor 2, perhatikan gambar ini ya, ini bentuknya lurus ya, lurus. Nah ini menyilang ya, lurus menyilang. Pola lantai yang ditunjukkan gambar ini adalah pola lantai garis lurus horizontal ya, garis lurus horizontal polanya ya. Ini gambarnya kurang jelas, tapi yang dimaksud adalah pola lantai garis lurus horizontal ya. Nomor 3, pola lantai garis lurus dari depan ke belakang ya. Ya ini dari depan ke belakang atau sebaliknya disebut pola lantai vertikal ya. Jadi pola lantai garis lurus dari depan ke belakang dan sebaliknya itu disebut pola lantai garis vertikal ya. Nomor 4, pola lantai yang dibentuk oleh penari yang berbaris membentuk garis lurus ke samping disebut pola lantai horizontal ya. Gitu. Nomor 5, menyanyikan lagu harus disesuaikan dengan nada dan lirik lagu ya. Ini menyanyikan lagu harus disesuaikan dengan nada dan lirik lagu. Nah, sedangkan ini menyanyikan nomor 6, menyanyikan lagu harus sesuai dengan menyanyinya ya. Menyanyi lagu harus sesuai dengan irama dan tempo ya. Irama dan tempo. Artikulasi artinya pelafalan katanya jelas ya. Dan sikap tubuh, ini menyanyikannya dengan sikap tubuh dengan gaya ya. Baik, nomor 7, lagu yang kamu nyanyikan terdiri dari apa? Lagu yang dinyanyikan itu terdiri dari musik dan lirik ya. Lagu yang kamu nyanyikan terdiri dari musik dan lirik. Lirik itu kalimatnya, musiknya itu irama, nada, tempo ya. Ini lagu yang kamu nyanyikan terdiri dari lirik itu kalimatnya, syairnya, musik, irama, nada, tempo. 8, nada dapat dilambangkan dengan, nah nada biasanya dilambangkan dengan not atau angka 1 sampai 7 ya. Ini not atau angka 1 sampai 7. 9, gambar dan tulisan merupakan media reklame yang bersifat apa? Nah, yang bersifat apa? Jadi kalau gambar dan tulisan itu merupakan media reklame yang bersifat apa? Visual. Visual, bersifat visual karena dilihat ya, dilihat oleh mata. Gambarnya menarik, tulisannya juga jelas ya, dan kelihatan dimengerti ya. Baik, 10, reklame hemat energi merupakan contoh reklame apa? Ya, reklame hemat energi merupakan contoh reklame
Ini hemat energi kan ajakan, anjuran, maka disebut reklame non komersial ya. Reklame non komersial karena bukan berdagang ya. Begitu ya. Baik. Demikian ya. Ini prediksi soal-soal SBDP ya. Semester 1 yang ini berdasarkan materi dari tema 1 sampai tema 5 ya. Mudah-mudahan pembahasan ini ya, soal-soal ini ada yang keluar di dalam ulangan akhir semester atau PAS ya di semester 1 ini. Ya, baik. Semoga kalian paham dan mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kalian dan untuk persiapan mengikuti PAS mata pelajaran SBDP ya. Baik. Semoga kalian berhasil dan mudah dipahami dan mendapatkan prestasi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.